Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Marilah kita berdoa kepada Allah sebelum kita belajar. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang baik buat kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan bagi kita, memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan yang sakit cepat Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan yang sehat semakin sehat. Mudah-mudahan Allah juga memberikan keselamatan kepada kita, memberikan kemurahan rezekinya kepada kita yang banyak, yang halal, yang berkah, yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Mudah-mudahan Allah juga menolong atau mempermudah urusan kita. Amin ya rabbil alamin. Baik murid Bapak, di sini kita akan belajar SBK, kemudian PJOK ya. Kemudian setelah itu kita belajar bahasa Arab. Nah, kalau PJOK ini kan biasanya jadwalnya hari Senin. Tapi kalau PJOK itu kan gabung sama tema. Jadi Bapak sesuai dengan yang materi yang berdasarkan hari itu ya. Jadi tidak sesuai dengan jadwal ya kalau PJOK. Kemudian kita mulai dari bahasa Arab dulu ya. Di sini kita bahasa Arab belajar tentang arti mahada dan hadihi gitu ya. Nah, perhatikan buku bahasa Arab kalian di halaman 28 ya. Hada. Nah, perhatikan hada. Hada, hadihi. Ya, ma itu apa? Wa ma dan apa gitu ya. Nah, di sini artinya hada itu ini. Kemudian hadihi itu juga ini. Kalau hada itu, kalau di manusia itu biasanya ditunjukkan untuk laki-laki. Contoh, hada ustad ya. Kemudian kalau cewek pakai hadihi gitu ya. Nah, akan tetapi sekarang kita belajar di benda ya ataupun hewan ya. Jadi kapan kalian bisa menggunakan kata hada? Kapan kalian bisa menggunakan kata hadihi ya? Perhatikan di sini ada contohnya ya. Contohnya apa? Kucing ya. Kalau hada itu digunakan untuk benda yang tidak menggunakan tak marbutoh ya. Tidak ada tak di belakangnya ya. Tetapi kalau hadihi itu digunakan untuk nama ya yang menggunakan tak marbutoh di belakangnya. Gambarnya kurang jelas, silahkan kalian lihat. Nah, nih yang pertama kucing, kitun. Kitun itu tidak ada tak marbutoh. Tak marbutoh itu seperti ini ya. Itu tak. Kemudian mahadhihi apa ini ya? Kenapa ini menggunakan mahadhihi? Karena ini dajajatun, ada tunnya ya. Tun tak marbutoh. Jadi dia menggunakan hadhihi. Kemudian ini ada toirun juga ya. Toirun itu tidak ada tak marbutohnya di terakhir, gak ada huruf tak. Jadi dia menggunakan hadha. Kemudian di sini ada ba'udotun ya. Ba'udotun itu nyamuk. Karena tak maka dia menggunakan hadhihi ya. Itu bedanya ya. Nah, sekarang di halaman 29 itu kan ada kitun. Kitun berarti menggunakan hada kitun gitu ya. Kemudian arnabun pakai hada ya. Kemudian maizun menggunakan hada. Kemudian yang sama katun, hadhihi sama katun. Hada namlatun, hadhihi sama katun, hadhihi namlatun, hadhihi ba'udatun, hadhihi farosyatun gitu ya. Nah, itu bedanya antara hada dan hadhihi. Nah, untuk bahasa Arab tugasnya bukan di hada ya. Di hada itu kalian pahami ya contohnya. Kemudian kalian ingat ya. Jangan dihafal itu biasanya cepat hilang. Kalau kalian paham nanti akan hafal gitu ya. Nah,
sekarang kalian belajar yang ini dulu ya. Yang kemarin kan tugasnya di halaman 37 itu dikumpulkan dulu ya. Nah, baru nanti kita akan pindah ke materi berikutnya ya. Oke, sekarang Bapak lanjut ke materi SBDP ya, seni budaya ya. Oke, yang seni budaya ini kita akan belajar tentang gerakan angin ya. Nah, gerakan ini tarian di mana kalian menggunakan gerakannya itu seperti angin ya. Biasa kalian berdiri seperti pohon, kemudian tangannya direntangkan ke kanan dan ke kiri, yang kanan dan kiri, kemudian kalian digoyang-goyangkan. Nah, itu namanya gerakan memutar dengan cepat atau menirukan gerakan angin ya. Nah, kemudian kalian diputar-putar ya, ke samping, ke kiri, ke depan, ke belakang boleh gitu ya. Itu namanya memutar. Kemudian sekarang kita akan belajar PJOK-nya. Di PJOK ini kita akan belajar tentang cara memegang atau memantulkan bola ya. Bola itu yang di sini itu lebih mengarah ke bola basket ya. Nah, perhatikan, kalau kalian di lapangan sekolah, di situ sudah tersedia banyak bola, yang kalian pilih adalah bola basket. Silakan yang pertama, jika kalian ingin memantulkan ya bola basket itu ke, seumpama kalian sendirian ingin memantulkan bola basket itu ke lantai, maka kalian pegang menggunakan kedua tangannya, atau satu tangan boleh ya, sebelah tangan boleh ya. Oke, ataupun seperti ini, 1 2 1 2 1 2 gitu ya. Nah, jangan seperti ini ya, jangan menggunakan dua tangan, artinya itu seperti ini, 1 2 1 2 secara bergantian gitu ya. Bola itu dipantulkan ya sekitar berapa derajat ini, kalau 90 kemudian sekitar 70 derajat gitu ya. Pantulkan lagi gitu ya. Nah, seandainya kalian mau mengoper atau pantulkan ke teman, maka kalian bisa pantulkan seperti ini ya. Nah, sekitar 45 derajat gitu ya, lebih rendah gitu ya. Ataupun kalau temannya dekat boleh gitu ya. Jangan sampai pantulannya ke bawah gitu ya, jangan sampai 90 derajat gitu ya. Kalau 90 derajat artinya dia baliknya ke kamu lagi, bukan ke temennya gitu. Kalau miring atau berbentuk sudut ya, sudut 70 gitu ya, maka dia akan memantul ke teman ya. Sekarang dia ingin memantulkan bola sambil berjalan, sama halnya dengan ini ya. Bedanya apa? Bedanya itu kalian sambil berjalan, fokusnya kalian kakinya, jangan sampai bola itu kena kaki. Kalau kena kaki berarti fatal, bola itu akan menggelinding ya kemana-mana gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa tinggi rendahnya badan kalian, tangan kalian ikutin bola, kecepatan bola ya. Semakin bola cepat memantul, maka tangan kalian akan harus semakin cepat ya. Kemudian gerakan kaki itu, langkah kaki itu harus sama dengan kecepatan bola ya. Tidak boleh bolanya pelan, kakinya cepat ya, maka bolanya ketinggalan. Ataupun bolanya cepat ya, kakinya lambat, maka kalian akan ketinggalan gitu ya. Nah, itu caranya memantulkan bola. Nah, itu saja untuk materi. Pak, dicatat enggak? Tidak usah, kalian cukup pahami saja, dengarkan. Kalau yang tadi bahasa Arab, silakan boleh kalian artikan ya. Kemudian tadi sudah Bapak contohkan di halaman berapa tadi? Di halaman 29 itu sudah Bapak contohkan. Nah, tugasnya yang kalian hanya menyebutkan nama-nama hewan itu, sambil lalu kalian belajar menulis bahasa Arab ya. Oke, itu saja untuk tugasnya. Jangan lupa di halaman berapa? 37 ya. Nah, itu saja untuk materi hari ini Bapak cukupkan. Oke, Bapak ingatkan kembali, nanti
di MTK berikutnya kalian akan belajar tentang berat ya. Bapak menganggap kalian satuan panjang itu sudah lumayan bagus semuanya ya. Hanya bisa dihitung 1-2 anak yang masih ada salahnya lah ya. Tapi setelah Bapak koreksi, dia mencoba kembali, coba kalian kerjakan lagi. Bapak pengen tahu betul apa enggak gitu ya, dikerjakan lagi dia bisa ya, sehingga Bapak cukupkan untuk satuan panjang dalam soal cerita. Nanti kita masuk di satuan berat gitu ya. Nah sama juga cara menghitungnya pun sama gitu. Yang penting kalian paham satuan panjang dulu, baru nanti kita masuk di satuan berat ya. Oke, itu saja untuk materi hari ini. Terima kasih Bapak cukupkan. Bapak akhiri dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.